Tony FS kembali membacakan sebuah cerita dari tim cerita emak @Desi Prayogo 1 berdasarkan kisah nyata. Merupakan sebuah cerita tentang teror pocong Batu Mini yang bergentayangan untuk memberitahu di mana jasadnya meninggal dan minta dimakamkan secara layak. Sayangnya sebagai manusia, kita sudah lari terbirit-birit ketika melihat ada sosok pocong berdiri di depan muka kita. Padahal beliau hanya ingin menyampaikan pesan. Jangankan untuk mendengarkan curhatannya ya. Tak sengaja menatap bentuk wajah pocong Batu Mini yang sudah hancur penuh nanah saja, kita mungkin sudah pingsan di tempat. Cerita ini dikirim oleh narasumber kita yang bernama Kang Apin. Dan sebelum saya melanjutkan membacakan di Tony FS ini, saya mohon untuk teman-teman untuk mendoakan Batu Mini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Iya karena budaya kena start ini. Rabbi fili wal walidayya amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan ini dia selengkapnya. Pada tahun 1947, Jawa Timur, desa kediaman Ibu Kang Apin mendapat teror sesosok pocong bermuka hancur, penuh nanah, keliling satu desa. Sejak pukul 21 ke atas, tidak ada satupun orang yang berani keluar rumah karena mereka takut bertemu dengan sosok pocong Batu Mini. Siapa itu Batu Mini? Sebelum masuk ke terornya, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu dengan Batu Mini. Sri Tumini atau akrab disapa Batu Mini adalah seorang nenek tua yang pada waktu itu usianya mungkin sekitar sudah 70 tahunan. Beliau hidup seorang diri semenjak suami dan anak perempuan semata wayangnya meninggal dunia karena penyakit yang sama, yaitu serangan jantung. Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, setiap hari Mbah Tumini akan menjualkan sayur para tetangganya ke pasar. Tapi, sejak kaki beliau mulai sakit-sakitan, Mbah Tumini memutuskan untuk berhenti dan beralih profesi sebagai tukang pijat. Pijatan Batu Mini di eranya sangat terkenal sekali dengan tangannya yang atos, artinya keras ya. Ibarat kata sebentar saja kita dipijat Batu Mini, tubuh rasanya akan segera sehat kembali. Semua rasa pegal di badan juga akan seketika hilang. Batu Mini tidak pernah pilih-pilih dalam melayani orang. Beliau rela hanya dibayar dengan nasi dan lauk pauk, asal setiap harinya beliau tetap bisa mencukupi kebutuhan makanannya. Kadang, kalau beliau memiliki rezeki lebih, beliau suka sekali membagikannya kepada anak-anak di sekitar desa yang membutuhkan. Intinya, orangnya senang berbagi. Suatu hari desa ini menjadi geger, manakala Mbah Tumini tiba-tiba menghilang dari rumahnya. Rumahnya tiba-tiba menjadi sepi dan kosong. Warga coba mencari kemana-mana, tapi Mbah Tumini tak kunjung ditemukan. Warga sempat mengira mungkin Mbah Tumini sedang berada di kediaman adik perempuannya. Cuman aneh, karena tidak satupun warga tahu jam berapa Mbah Tumini pergi ke sana. Nggak mungkin Mbah Tumini pergi di tengah malam. Entahlah. Tapi tunggu demi tunggu, Mbah Tumini tak kunjung pulang ke rumah. Rumahnya tetap dalam keadaan hening dan kosong. Persis saat terakhir salah seorang warga yang tidak sengaja menemukan rumah Mbah Tumini sudah dalam kondisi kosong seperti itu. Salah seorang warga menawarkan diri untuk pergi ke rumah saudara Mbah Tumini. Barangkali Mbah Tumini mau menetap di sana atau gimana. Toh saat itu usia beliau juga sudah senja. Ya hanya sebatas memastikan saja. Pergilah orang tersebut ke rumah saudara Mbah Tumini. Sekitar sore harinya, orang itu balik lagi ke desa dengan membawa sebuah kabar yang mengejutkan, di mana orang itu berkata kalau Mbah Tumini juga tidak ada di sana. Semua warga kaget. Bahkan saudara Mbah Tumini mengaku sudah lama tidak bertemu lagi dengan beliau. Lantas kemana perginya Mbah Tumini? Warga tidak menemukan jalan lain selain menunggu Mbah Tumini untuk pulang. Soalnya mau dicari kemana lagi? Satu-satunya saudara yang biasanya didatangi Mbah Tumini ya rumah adik perempuannya itu. Sebenarnya Mbah Tumini memiliki satu lagi adik laki-laki,
Tapi adiknya ini tidak memiliki tempat tinggal yang jelas, alias seorang gelandangan. Semenjak terpengaruh judi, hidup adik laki-lakinya ini menjadi hancur. Selain kehilangan rumah dan pekerjaannya, hidup rumah tangganya juga berantakan, hingga membuatnya seperti demikian. Nama adik Mbah Tumini ini kita panggil saja dengan nama Mbah Tejo. Sekitar 1 minggu berlalu, Mbah Tumini tak kunjung pulang ke rumah. Warga tidak tahu lagi harus mencari kemana. Polisi di tahun segitu juga tidak segercep sekarang. Zaman-zamannya netizen sangat keras. Antara hidup dan mati, warga senantiasa mendoakan supaya Mbah Tumini masih hidup dan dalam keadaan baik-baik saja. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Mbah Tejo datang ke desa tersebut. Warga kebingungan karena sudah lama sekali tidak melihat wajah Mbah Tejo keliaran di sekitar desa. Sebagian warga mencoba untuk memberitahu kondisi terkini kakaknya yang tiba-tiba menghilang entah kemana. Kalian tahu apa respon Mbah Tejo? Mbah Tejo hanya diam sambil manggut-manggut, lalu berjalan kembali sampai tiba di rumah yang selama ini ditempati Mbah Tumini. Lalu Mbah Tejo membuka pintu rumah itu dengan sebuah kunci yang memang sepertinya itu adalah kunci rumah tersebut. Dari mana Mbah Tejo bisa mendapatkan kunci itu? Mungkinkah Mbah Tumini sendiri yang memberikannya? Terus, di mana posisi Mbah Tumini sekarang? Bagaimana keadaannya? Apa yang sebenarnya terjadi? Untuk menjawab segala pertanyaan kalian, mari kita masuk ke rentetan teror yang dialami oleh warga setempat, karena di sanalah semua jawaban mulai terkuak. Kita kembali ke 2 minggu sebelum Mbah Tumini menghilang. Terakhir kali warga melihat Mbah Tumini baru pulang dari surau atau musola setelah menunaikan ibadah jamaah sholat maghrib. Mbah Tumini sempat berpapasan dengan beberapa warga sekitar dan beliau juga sempat mengeluh kalau jari jemarinya terasa kemeng sekali. Embuh kemeng iku bahasa Indonesianya opo? Coba yang ngerti bisa komen ya di bawah di kolom komentar ini nih di Tony FS. Beliau juga bilang, padahal besok paginya beliau hendak memijat Bu Dariah yang juga merupakan warga sekitar situ-situ aja. Warga yang merasa dicurhati Mbah Tumini hanya bisa menyemangati beliau sambil berkata, "Lek pegel, ya ora usah mijet dhisik, Mbah. Istirahat mawon. Sesuk babar masak tak kirimi lauk nggih. Kena nggo sampean dahar." Dan yang bertemu dengan Mbah Tumini itu adalah neneknya Kang Apin. "Kalau capek ya ndak usah mijet dulu, Mbah. Istirahat saja. Besok habis masak tak kirimi lauk, bisa buat Mbah makan." Mbah Tumini hanya senyum-senyum saja sambil berjalan memijat telapak dan jari-jari tangannya. Tiba-tiba Mbah Tumini itu nyeletuk seperti ini. "Mosok yo arep dipundhut, rasane awake loro kabeh koyo ngene to Nira." Nira sendiri merupakan nama nenek Kang Apin yang saat itu masih berusia 21 tahun. Masa ia mau meninggal rasanya badan sakit semua kayak gini to Nira? Hus, nggak boleh ngomong gitu, Mbah. Umur itu hanya rahasianya Allah. Kita ini hanya disuruh fokus ibadah saja. Nggak boleh mendahului takdirnya. Kurang lebih seperti itu ucapan Mbah Nirah kepada Mbah Tumini pada waktu itu. Lagi-lagi Mbah Tumini hanya diam sambil terus memandang ke bawah. Mbah Nirah juga tidak menyangka manakala malam itu merupakan kali terakhir beliau bertemu dan bercengkrama dengan Mbah Tumini. Karena keesokan paginya, Pak Wiwit yang tak lain anak Bu Dariah datang ke rumah Mbah Tumini berniat untuk menjemput Mbah Tumini. Kali saja beliau tidak datang mijit atau gimana, tidak bisa gitu. Soalnya kok ditunggu-tunggu nggak datang-datang. Begitu Pak Wiwit tiba di rumah Mbah Tumini, rumahnya sudah dalam keadaan sepi dan kosong. Pintu rumahnya juga sudah terkunci dari luar. Tapi kok nggak datang-datang ke rumah Bu Dariah? Sampai hari hampir siang juga tak kunjung datang. Karena khawatir, akhirnya Pak Wiwit memberitahukan kepada pengurus warga setempat perihal Mbah Tumini. Akan tetapi tidak seorang pun yang mengaku melihat kapan dan kemana perginya Mbah Tumini.
Mbah Nira yang merasa semalam habis bercengkrama dengan batu mini saat pulang dari surau, mulai menceritakan semuanya. Sebenarnya firasat warga sudah tidak enak, tapi warga masih berbaik sangka dan tidak menganggap serius ucapan yang pernah terlontar dari mulut batu mini. Sampai akhirnya, di hari yang sama dengan hilangnya batu mini, sekitar jam 1 dini hari, Pak Toto, pemilik perjudian Sapung Ayam di sekitar desa, didatangi sama sesosok pocong dengan wajah yang sangat hancur serta penuh nanah. Pocongnya tiba-tiba berdiri di belakang Pak Toto yang saat itu sedang memasukkan ayam-ayam hasil menang judi ke dalam kandang. Karena memang pada waktu itu Pak Toto baru selesai menggelar judi dan hendak tutup. Pak Toto mengaku kalau orang yang berbicara dengannya malam itu kira-kira manusia, tapi nggak taunya adalah sesosok pocong. Pocong itu sempat bertanya, "Tok, Tejo mau melu judi nang kene apa ora? Tejo tadi ikut judi di sini apa ndak, Tok?" Pak Toto awalnya kaget saat mendengar suara itu, karena beliau merasa tidak asing dengan suaranya. Beliau yakin 100% kalau suara itu merupakan suara Mbah Tumini. Pak Toto ya akhirnya santai. Mungkin di pikiran beliau kala itu, "Oh alah, Mbak Tumini, Mbak Tejo." Gak taunya ketika beliau hendak menoleh sambil menjawab, "Enggak Mbak, kenapa toh emangi?" Beliau kaget manakala yang beliau lihat malam itu bukan Mbah Tumini, melainkan sesosok pocong berwajah hancur, penuh nanah, dengan kain lusuhnya. Tapi suaranya kok persis banget sama Mbah Tumini. Melihat itu beliau langsung pingsan dan tidak mengingat apa-apa lagi. Yang menemukannya pun istrinya sendiri, gara-gara Pak Toto tak kunjung pulang sampai orang-orang di surau selesai sholat subuh. Gak taunya saat istrinya datang, malah menemukan Pak Toto sudah dalam kondisi pingsan di depan kandang ayamnya sendirian. Saat dibangunkan, Pak Toto terlihat seperti orang kaget dan ketakutan. Barulah setelah ditenangkan, Pak Toto menceritakan semua yang beliau alami semalam. Bukan Pak Toto saja yang mengalami kejadian apes tersebut, tapi kini juga ada Pak Yanto yang mengalami nasib sama. Kala itu Pak Yanto sedang memanen beberapa buah mangga di halaman belakang rumahnya. Kejadiannya juga masih belum terlalu malam, sekitar pukul 19. Setelah apa yang dialami Pak Toto, sebenarnya Pak Yanto ogah keluar rumah. Tapi apalah daya, karena pada waktu itu istrinya sedang ngidam-ngidamnya makan mangga malam-malam. Kalau orang dulu bahkan mungkin sampai saat ini masih banyak yang percaya akan mitos. Salah satunya mitos-mitos seputar orang yang sedang hamil. Katanya kalau saat hamil istrinya ngidam tapi nggak keturutan, nanti anaknya bisa ngileran. Untuk menghindari mitos tersebut, Pak Yanto mengalah dan menuruti semua permintaan istrinya. Pergilah Pak Yanto ke halaman belakang. Beliau melihat sepertinya buah mangganya sudah banyak yang matang. Akhirnya, beliau masuk lagi ke dalam untuk mengambil karung goni, pisau, dan tangga bambu untuk membantunya memanjat pohon. Beliau sempat memandangi area sekitar belakang rumahnya. Nampak gelap sepi, dan hanya ada suara jangkrik yang kadang bersahutan dengan suara tokek, serta ada beberapa pohon pisang yang daunnya nampak goyang-goyang sendiri karena tertiup angin. Karena tak ingin berlama-lama di luar rumah, Pak Yanto mulailah memetik satu persatu buah mangga dari pohonnya. Ketika hasil buahnya sudah ada setengah karung, sebenarnya beliau sudah ingin berhenti. Tapi di sisi lain, beliau melihat di bagian sebelahnya masih banyak buah yang belum dipetik. Sayang kalau sampai nggak dipetik, karena itu udah matang. Dan kalau sampai berjatuhan lalu tidak bisa dimakan, akan jadi mubazir banget. Akhirnya beliau lanjutkan kembali aktivitas memetik buah mangganya. Enak-enak metik buah, tahu-tahu beliau mendengar ada suara gresek-gresek dari arah salah satu pohon pisang di sekitar pohon mangganya. Awalnya beliau abaikan, mungkin itu hanya kucing atau tikus. Semakin lama suara itu tak kunjung berhenti. Selain itu juga ada semacam suara rintihan orang menangis sambil kesakitan. Pak Yanto kebingungan di situ. Siapa juga yang malam-malam nangis di sela-sela pohon pisang? Ngapain juga di sana? Apa nggak takut dikerubung nyamuk? Pikiran Pak Yanto mulai bertanya-tanya.
Terus dan terus Pak Yanto amati pergerakan itu dari atas pohon mangga. Semakin diamati kok bener. Sepertinya gerakannya itu bukan dari kucing ataupun tikus. Gak ada pikiran aneh-aneh dulu Pak Yanto waktu itu. Beliau hanya penasaran. Karena penasaran turunlah Pak Yanto dari atas pohon dan berjalan menghampiri sumber suara tersebut. Langkah demi langkah beliau mulai mendekat. Akan tetapi ketika langkah beliau sudah semakin dekat, yang ada beliau malah dibuat kaget sampai tidak bisa berkata apa-apa. Manakala ketika kedua matanya justru mendapati sesuatu yang bergerak di dekat pohon pisang itu merupakan sesosok pocong. Sosok pocong dengan wajah yang hancur dan keluar nanah. Pocong itu menatap ke arah Pak Yanto sambil menggeleng-gelengkan kepala, juga badannya. Tubuh Pak Yanto juga terasa aneh sekali. Nggak tahu kenapa tiba-tiba Pak Yanto tidak bisa balik badan, tapi kakinya bisa dilangkahkan. Cuma badannya nggak bisa diputar balik. Mau nggak mau akhirnya Pak Yanto tetap berjalan, tapi kini dengan posisi berjalan ke belakang. Semakin Pak Yanto beranjak pergi, sosok itu juga melompat maju ke depan menghampiri Pak Yanto. Lalu sosok pocong itu bertanya, "Perut istrimu sudah berapa bulan, Tok?" Pak Yanto yang mendengar itu kaget dan lalu berhenti diam di tempat. Soalnya beliau yakin 100% kalau itu suara Mbah Tumini. "Mbah Tumini?" tanya Pak Yanto sambil memandang ke arah pocong itu. Tahu-tahu pocong yang ada di depannya tiba-tiba menghilang begitu saja. Pak Yanto bingung dan langsung celingukan. Enggak lama kemudian, pas di belakang tengkuk leher belakang Pak Yanto ada yang berkata, "Iyo Tok, iki aku." Pak Yanto yang mendengar itu secara refleks menoleh ke belakang sambil memutar badan. Beliau kaget ketika tubuhnya sudah bisa diputar balik. Shock Pak Yanto di situ. Pas beliau tengok gak ada siapa-siapa, tapi kok suara hembusan napasnya itu terasa sekali mengenai leher belakangnya. Gak pakai lama, Pak Yanto langsung lari ke arah pohon mangganya. Beliau ambil karung berisi buah mangga dan langsung masuk ke dalam rumah tanpa membereskan terlebih dahulu peralatannya memanen buah mangga. Di dalam rumah, Pak Yanto antara takut dan kebingungan. Itu benar-benar suara Mbah Tumini, tapi kok wujudnya berbentuk pocong dengan wajah yang hancur serta penuh nanah? Daripada kebingungan sendiri, akhirnya Pak Yanto menceritakan semuanya kepada sang istri. Akan tetapi, istri Pak Yanto tidak terlalu merespon serius ucapan beliau, karena pada waktu itu belum ada pemberitahuan apa-apa mengenai Mbah Tumini selain keberadaan beliau yang hilang entah kemana. Cuma nggak tahu gimana, Pak Yanto memiliki firasat kalau Mbah Tumini sebenarnya sudah meninggal dunia. Pak Yanto sih berharap firasatnya salah. Beliau memutuskan untuk melupakan kejadian itu dan mengajak istrinya untuk tidur. Kejadian selanjutnya dialami oleh Bu Gimah. Bu Gimah memiliki toko sembako yang terletak di depan rumahnya. Sejak tahun 1942 sampai sekarang, toko sembako Bu Gimah masih beroperasi. Bedanya mungkin sekarang lebih komplit dan modern, tidak seperti dulu. Lah, kejadian waktu itu terjadi sekitar pukul 22. Posisi warung Bu Gimah memang tutup sedikit lebih malam. Gara-gara harus menunggu kiriman untuk stok tokonya dari kota yang rencananya mau datang sekitar pukul 22.30. Malam itu, Bu Gimah tidak sendiri, melainkan ditemani anak laki-lakinya yang bernama Mas Buyung. Posisi Mas Buyung saat itu sedang menghitung sisa telur ayam yang lama dan dikumpulkan jadi satu, supaya tempatnya bisa diletakkan stok telur yang baru. Sedangkan Bu Gimah sedang duduk-duduk di dekat tempat beras sambil menghitung jumlah uang yang hendak dibayarkan. Di tengah keheningan malam itu, tiba-tiba pintu utama rumah mereka ada yang mengetuk. Tok, tok, tok. Bu Gimah dan Mas Buyung saling pandang kebingungan. Kenapa harus mengetuk pintu rumah, sedangkan warungnya saja masih terbuka lebar? Lampu warung juga menyala terang malam itu. Mereka sempat berpikir, masa iya salah dengar? Karena setelahnya suara ketukan pintu itu nampak hening. Mereka akhirnya yakin kalau tadi itu mungkin hanya salah dengar saja. Mereka pun melanjutkan kembali aktivitasnya yang sempat tertunda beberapa detik karena suara ketukan tersebut. Tak berselang lama kemudian,
Suara ketukan itu kembali terdengar. Tok tok tok. Kini mereka saling pandang kembali. Berhubung penasaran, akhirnya Mas Buyunglah yang memutuskan untuk ngecek ke arah pintu dari dalam rumah, sedangkan Bu Gima masih dalam posisinya. Bu Gima sempat berpikir, dari tadi ndak ada orang yang lewat di depan warungnya, tapi kok pintu rumahnya ada yang ngetuk ya? Kan seharusnya kalau mau ngetuk pintu rumah, orang-orang itu terlebih dahulu harus melewati jalanan yang ada di depan warungnya, karena tidak ada jalan lain masuk ke dalam rumahnya selain lewat jalan depan warung itu. Perasaan Bu Gima malam itu menjadi tidak karuan, antara penasaran tapi juga takut. Tak lama kemudian, Bu Gima mendengar suara pintu rumahnya terbuka, yang artinya Mas Buyung sudah membuka pintu rumah. Anehnya kok nggak terdengar percakapan apapun di sana. Tiba-tiba Bu Gima yang bengong dikejutkan dengan sebuah suara yang berkata, "Gima, kok tumben warungmu dorong ditutup?" Ucapan seseorang yang suaranya tidak asing di telinga Bu Gima. Setelah itu angin kencang tahu-tahu datang berembus. Bu Gima lalu memalingkan wajahnya ke arah sumber suara tersebut. Betapa terkejutnya Bu Gima ketika melihat ada sesosok pocong bermuka hancur, penuh nanah, telah duduk di kursi kayu panjang yang ada di luar tokonya. Sosok pocong itu menoleh ke arah Bu Gima sambil kembali berkata, "Melbuo Gima, biar Buyung aja yang menjaga warungmu. Nanti kamu masuk angin lagi. Kan kapan hari sudah tak kerok badanmu. Sayang kalau sampai sakit lagi." Bu Gina yang mendengar itu langsung teriak, "Mbah Tumini!" Barulah setelah itu Bu Gima pingsan. Uang-uang yang ada di genggaman beliau sampai berhamburan di tanah. Mas Buyung yang mendengar teriakan ibunya langsung balik lari ke toko. Gak taunya Bu Gima sudah dalam kondisi pingsan di atas kursinya. Tapi Mas Buyung tidak melihat ada Mbah Tumini di sana. Mas Buyung langsung teriak memanggil bapaknya untuk meminta tolong mengangkat tubuh ibunya masuk ke dalam rumah. Karena kebetulan tubuh Bu Gima sedikit berisi, jadi Mas Buyung sedikit kesusahan. Akhirnya selesai kejadian Bu Gima yang didatangi Mbah Tumini. Tak lama kemudian stok dari kota datang. Mereka buru-buru memasukkan barang-barang itu dan lalu menutup toko secepat mungkin. Soalnya hawa malam itu benar-benar tidak bersahabat sekali dan membuat semua orang bawaannya jadi merinding. Keesokan paginya, Bu Gima baru menceritakan semua kepada anak dan suaminya. Kebetulan saat itu juga sedang ada beberapa orang yang berbelanja di warungnya, di mana orang-orang itu juga mengaku kalau mereka atau salah satu keluarga mereka mengalami hal yang sama, yaitu didatangi sosok pocong bermuka hancur, penuh nanah, tapi suaranya mirip sekali dengan Mbah Tumini. Warga akhirnya mencoba berembuk membahas teror tersebut dengan pengurus desa. Barulah setelah itu Pak Tejo terlihat datang ke desa tersebut dan lalu masuk ke dalam rumah Mbah Tumini dengan gaya yang sedikit mencurigakan. Bagaimana tidak mencurigakan? Ketika warga memberitahu apa yang sedang terjadi dengan kakak tertuanya itu, Pak Tejo nampak biasa-biasa saja. Dan dapat dari mana Pak Tejo kunci rumah Mbah Tumini kalau bukan keduanya pernah ketemu? Antara Mbah Tumini sendiri yang memberikannya, atau bisa jadi Pak Tejo yang merebutnya. Lantas, gimana nasib Mbah Tumini? Semua terjawab ketika adik Mbah Tumini yang paling bungsu bernama Butarina datang ke desa tersebut untuk meminta pertolongan kepada warga serta pengurus desa terkait Mbah Tumini. Butarina itu adiknya Mbah Tumini yang rumahnya selalu beliau singgahi itu loh. Kan Mbah Tumini ini 3 bersaudara. Pertama Mbah Tumini, kedua Pak Tejo, dan terakhir Butarina. Sekarang sudah saatnya kita masuk ke pengakuan Butarina yang mengaku pernah didatangi sosok kakaknya di tengah malam, tapi sudah dalam kondisi berbentuk pocong dengan wajah yang hancur penuh nanah. Suatu malam sekitar pukul 00.30 dini hari, Butarina sedang tidur sendiri di kamarnya. Karena sang suami sedang berada di rumah saudaranya yang sedang menggelar hajatan. Awalnya biasa saja, cuman pada saat itu entah kenapa suhu di sekitar rumahnya mendadak jadi terasa dingin sekali.
Bu Tarina hanya menambahkan selimut untuk menghangatkan tubuhnya. Tiba-tiba, kasur sebelahnya seperti ada yang menduduki. Soalnya dipan kasurnya itu benar-benar sampai bunyi kriet dan kerasa sekali ada yang duduk di sana. Sedangkan posisi Bu Tarina menghadap ke sisi sebelahnya. Bu Tarina berpikir suaminya sudah pulang, jadi hanya membiarkan hal itu dan kembali melanjutkan tidurnya. Ketika matanya mau terpejam, tahu-tahu ada suara tangisan di belakangnya. Suara tangisan itu adalah suara tangisan seorang perempuan. Bu Tarina kaget. Ternyata yang duduk di sebelahnya bukan suaminya, melainkan pemilik suara ini. Masalahnya ini suara siapa? Akan tetapi Bu Tarina tidak asing dengan suaranya. Bu Tarina secara perlahan mencoba menoleh ke belakang. Saat Bu Tarina sudah mulai melihat ke arah sumber suara itu, betapa terkejutnya Bu Tarina ketika mendapati sosok pocong sudah duduk di sisi kasur di sebelahnya. Bu Tarina langsung bangun dari tidurnya dan duduk menyender di bagian atas dipanya. "Arep opo kowe?" tanya Bu Tarina kepada sosok pocong itu. Tak lama kemudian, pocong itu menoleh ke Bu Tarina seakan seperti ingin menunjukkan wajah aslinya. Langsung Bu Tarina teriak saat mengetahui wajah pocong itu hancur penuh nanah. "Kowe wae wedi nyawang rupaku nah," ucap pocong itu sambil menundukkan wajahnya. "Kamu saja takut melihat wajahku nah." Disitulah Bu Tarina baru menyadari bahwa sosok pocong yang ada di sebelahnya merupakan Mbah Tumini yang telah berubah wujudnya menjadi sosok pocong. Bu Tarina langsung menangis jadi-jadinya. Bukan takut, tapi lebih ke kaget. Kok bisa kakaknya seperti itu? "Sampean kenapa kok nganti koyok ngene yu?" tanya Bu Tarina. "Sampean kenapa bisa sampai seperti ini, Mbak?" Tapi sosok pocong itu hanya terus menunduk sambil menangis. "Mbak, bilang toh Mbak, jangan diam saja seperti ini," desak Bu Tarina. Pocong itu mulai mengangkat wajahnya dan berkata, "Mbak punya salah apa ya sama Tejo? Kok Tejo sampai segitu teganya sama Mbak Nah?" ucapnya sambil menangis. "Tejo Mbak? Kenapa sama Tejo Mbak?" "Mbak, kalau cerita yang jelas toh," timpal Bu Tarina dengan suara isak tangis. Wajah pocong Mbah Tumini yang hancur penuh nanah menatap ke arah Bu Tarina. Darah mulai mengucur dari kedua matanya. "Tejo yang membunuh Mbak Nah," kata Mbah Tumini. Mendengar itu Bu Tarina terkejut bukan main. Bagaimana saudara kandungnya sendiri bisa membunuh saudaranya yang lain? "Cepat Mbak, cerita ke aku saja Mbak. Gimana bisa Mbak jadi seperti ini?" pinta Bu Tarina kepada sosok pocong Mbah Tumini. Inilah pernyataan arwah Mbah Tumini kepada adik perempuan bungsunya tersebut. Malam itu, Mbah Tumini yang baru saja pulang dari surau dikejutkan dengan keberadaan Pak Tejo di halaman rumahnya. Setelah sekian lama tidak bertemu, tentunya sebagai kakak tertua membuat Mbah Tumini senang sampai menangis haru. Tapi Pak Tejo justru tidak suka saat Mbah Tumini datang memeluknya. Apalagi Pak Tejo waktu itu dalam kondisi setengah mabuk. Di situ Pak Tejo langsung memaksa Mbah Tumini menyerahkan rumah peninggalan orang tua mereka yang selama ini dihuni Mbah Tumini. Ketika ditanya alasannya untuk apa, Pak Tejo malah marah dan mendorong Mbah Tumini hingga jatuh. Sebenarnya Mbah Tumini sendiri sudah tahu kalau adiknya itu sedang terlibat hutang yang sangat banyak akibat kalah judi. Mbah Tumini tidak menyerah dan menolak permintaan Pak Tejo. Apa yang diucapkan Mbah Tumini ternyata menyinggung perasaan Pak Tejo. Pak Tejo langsung berlari ke arah gudang samping rumah untuk mengambil sebuah cangkul dan berjalan kembali ke arah Mbah Tumini. Mbah Tumini malam itu juga tidak punya pikiran kalau Pak Tejo akan tega membunuhnya. Pada saat mereka sudah berdiri berhadapan, tiba-tiba Pak Tejo mengangkat cangkul yang beliau ambil. Lalu beliau arahkan ke arah kepala Mbah Tumini sampai beliau jatuh tersungkur. Darah segar keluar dari kepala samping Mbah Tumini. Seketika Mbah Tumini merasa pusing yang teramat. Pandangannya buram. Nenek tua ini tidak hanya merasakan kesakitan sampai di situ,
karena Pak Tejo masih terus memukul Mbah Tumini memakai cangkul tersebut ke arah wajah dan sesekali mengenai lengannya. Mbah Tumini sempat mengelak dengan menahan rasa sakit di tubuhnya. Apalah daya, Mbah Tumini juga usianya sudah sangat sepuh, dan waktu itu beliau rasanya sudah pasrah menerima rasa sakit dari cangkul itu. Hingga Mbah Tumini harus meregang nyawa saat bagian skrop cangkul itu tertancap di leher bagian depannya. Ya Allah, Mbah Tumini merasakan sesak, sakit, dan perlahan kedua matanya menjadi gelap. Lalu tak lama kemudian, Mbah Tumini benar-benar telah meninggal dunia. Jasadnya yang bersimbah darah langsung ditarik masuk sama Pak Tejo ke dalam rumah. Habis gitu Pak Tejo menggali lantai ruang tamu rumahnya sampai membentuk lubang yang besar. Jatuhnya mirip seperti liang lahat. Pak Tejo terus menggeret tubuh Mbah Tumini dan dilempar masuk ke dalam lubang tersebut. Jasad Mbah Tumini dimakamkan jadi satu bersama dengan mukena putih terusan beliau yang penuh darahnya sendiri karena beliau habis sholat berjamaah di musola. Lubang itu ditutup kembali dengan sempurna sehingga tidak membuat siapapun menjadi curiga ketika mengecek masuk ke dalam rumah Mbah Tumini. Selesai dengan jasad Mbah Tumini, Pak Tejo langsung menyiram bekas darah Mbah Tumini yang ada di halaman depan dengan air untuk menghapus jejak darahnya. Ketika semuanya dipastikan benar-benar sempurna, Pak Tejo lalu pergi dan baru balik saat warga kebingungan mencari kemana perginya Mbah Tumini. Selesai menceritakan semuanya, sosok pocong Mbah Tumini tiba-tiba pergi begitu saja setelah beliau berucap, "Tarinah, makamkan aku dengan layak di samping makam mendiang suami dan anakku." Langsung nangis kejer Bu Tarinah di situ, seolah pesan dari kakaknya itu juga merupakan ucapan perpisahan selamanya antara beliau dengan kakaknya di dunia, karena mereka kini sudah berbeda alam. 2 hari setelahnya barulah Bu Tarinah tiba di desa untuk melaporkan apa yang beliau alami. Sebelumnya beliau berdiskusi dengan suami beserta anak-anaknya terlebih dahulu, di mana anak juga suaminya menyarankan agar Bu Tarinah meminta bantuan warga sekitar rumah Mbah Tumini saja, andai apa yang diucapkan oleh sosok tersebut benar adanya. Warga beserta Bu Tarinah mulai berdiskusi panjang, membahas langkah per langkah apa yang akan mereka lakukan untuk menangkap Pak Tejo, sembari mengungkap apa yang telah diucapkan sosok pocong tersebut. Cukup lama berdiskusi hingga akhirnya mereka telah menemukan satu solusi yang dirasa sangat pas. Mereka semua pun mulai bergerak bersama-sama menuju di kediaman Mbah Tumini. Cuma para desa meminta warga untuk membagi 2 tim. Satu tim tiba dari depan sedangkan satu tim lainnya tiba dari area belakang rumah. Seakan mereka semua sedang mengepung rumah Mbah Tumini. Anehnya saat semua warga mengerumuni rumah Mbah Tumini sembari memanggil nama Pak Tejo, kok suasananya hening? Apa Pak Tejo sedang tidak ada di rumah ya? Pikir semua orang pada waktu itu. Dipanggil berkali-kali nggak nyahut-nyahut. Akhirnya warga memutuskan untuk masuk paksa dari 2 jalan yang berbeda. Ketika warga membuka pintu rumah depan maupun belakang, yang ada suasana dalam rumah gelap dan ada aroma aneh di dalam rumah. Dengan penerangan matahari seadanya, warga menyusuri ruangan demi ruangan. Sampailah mereka di salah satu ruangan yang dulunya merupakan kamar bekas mendiang anak Mbah Tumini. Semua orang yang ada di dalam rumah itu langsung kompak teriak, "Astagfirullah Tejo!" Mata mereka semua terbelalak karena saking terkejutnya manakala melihat Pak Tejo sudah terbujur kaku membiru gantung diri di salah satu teralis jendela kamar yang paling atas. Posisi jasadnya menyender ke tembok dengan kursi kayu yang ada di bawahnya sudah dalam kondisi jatuh ke lantai. Warga yang lain langsung inisiatif menggali tempat ruang tamu yang konon diyakini terdapat mayat Mbah Tumini di dalamnya. Hingga tanah itu terkeduk setengah. Seketika aroma bangkai mulai menyeruak keluar. Tidak salah lagi, pasti di dalamnya ada mayat. Semakin dalam kedukan tanahnya, semakin jelas pula warga melihat ada seseorang yang terkubur di dalam tanah tersebut dengan posisi miring setengah meringkuk sembari memakai mukena putih yang kini telah lusuh dan bersimbah darah. Ya Allah Yukmini,
teriak Bu Tarina sambil menangis di pinggir galian tanah. Beberapa ibu-ibu mencoba mengajak Bu Tarina keluar dari rumah itu dan mulai ditenangkan. Bu Tarina tak ada henti-hentinya pingsan saat menyadari kakak tertuanya harus meninggal dengan cara sesadis itu, dan kakak laki-lakinya juga tewas dengan cara gantung diri setelah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Beliau coba memahami bagaimana perasaan Pak Tejo setelah membunuh Mbah Tumini, hingga akhirnya sebuah penyesalan membawanya ke dalam tindakan bunuh diri. Kedua jasad kakak Bu Tarina dimandikan, dikafani, lalu disolatkan sebelum akhirnya dimakamkan di satu TPU yang sama, hanya beda letak makamnya saja. Kalau Mbah Tumini pas di samping mendiang anaknya, sedangkan Pak Tejo terletak di barisan paling tengah TPU tersebut. Semenjak itu rumah kediaman Mbah Tumini dibiarkan kosong terbengkalai. Tidak pernah tersentuh tangan manusia sama sekali, dan bahkan galian bekas Mbah Tumini tewas pun masih menganga sampai detik ini. Bedanya kalau sekarang rumah itu sudah benar-benar roboh dan hanya tersisa tiang-tiang penyangga, serta ada beberapa bagian tembok rumah yang masih nampak kokoh. Penampakannya ya murni seperti rumah hantu. Ngomong-ngomong, ada yang berniat uji nyali di sana? Bercanda ya. Konon katanya sosok arwah mendiang Pak Tejo begitu mendominasi di rumah itu. Banyak warga yang mengaku masih kerap menjumpai sosok pocong dengan wajah Pak Tejo yang sedang menghisap rokok di salah satu kursi kayu depan rumah tersebut. Kursi kayu yang terkenal ajaib karena sejak tahun 1939 sampai sekarang kursi itu masih kokoh dan tidak dimakan rayap sama sekali. Antara percaya nggak percaya, tapi warga meyakini kalau umur kursi itu bisa panjang karena memang disitulah sosok pocong yang menyerupai arwah Pak Tejo kerap menampakkan dirinya. Masya Allah, ceritanya sungguh mengharukan. Hanya karena rumah warisan sampai tidak ada kata saudara. Pasti banyak spekulasi mengenai perbuatan yang pernah dilakukan Pak Tejo. Ada yang bilang kalau Pak Tejo melakukan ini karena di bawah pengaruh alkohol, dan ada juga yang mengatakan kalau ini semua memang sudah direncanakan Pak Tejo. Pak Tejo yang awalnya berkata merelakan rumah warisan tersebut agar ditempati Mbah Tumini, datang-datang malah memaksa Mbah Tumini untuk menjual rumah penuh kenangan masa kecil mereka itu. Mbah Tumini menolak, dan dengan teganya Pak Tejo sampai membunuh kakak kandungnya sendiri. Soalnya Pak Tejo saat bilang merelakan bagiannya atas rumah itu di saat posisi jabatannya sedang di atas. Tapi ketika semua kemewahannya sirna karena ulahnya sendiri, dia datang bak malaikat pencabut nyawa kakaknya sendiri. Wallahu alam ya. Kita nggak bisa menghakimi juga, dan biarkan hal itu menjadi urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas apapun alasannya, membunuh seseorang demi ego kita sendiri dengan apapun caranya, itu sama sekali tidak bisa dibenarkan. Hukuman setimpalah jawabannya. Kini Pak Tejo sudah mendapatkan hukumannya di sana, dan mari sejenak kita luangkan waktu untuk mendoakan keduanya agar selalu mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dilancarkan jalan kuburnya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak untuk Kang Apin, nenek Kang Apin, dan Bu Ulin, ibunya Kang Apin, atas waktu juga informasinya. Terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan kepada tim Cerita Emak untuk mengangkat cerita ini, supaya yang menyimak dapat memetik pembelajaran yang terkandung di dalamnya. Semoga kalian semua senantiasa sehat selalu ya teman-teman ya. Tetap semangat dalam menjalani kehidupan. Tony Hafes pamit. Terima kasih Mak Desi, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di kisah lainnya. Teman-teman juga boleh mampir ya ke akunnya tim Cerita Emak, Mak Desi Official. Nanti linknya ada di deskripsi ya. Ya, saya pamit ya, sampai jumpa di kisah lainnya. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.